Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam melalui cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala ridhonya sehingga Al-Fakir bisa membuat video pada siang hari ini. Ya sahabat Pusaka Jawa, walaupun saya rada-rada ngantuk, tapi saya paksakan untuk membuat YouTube ya. Sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya kelak di akhirat nanti maupun di dunia ini, tidak menjadikan satu kemudaran di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya apa yang akan saya sampaikan adalah warisan ilmu, warisan dari nenek moyang kita leluhur Nusantara, yaitu bab tentang Tosan Aji. Kita ketahui Tosan Aji dibagi menjadi 3 pecintanya versi Pusaka Jawa Official, yaitu yang pertama adalah orang yang suka dengan antikanya atau sisi esoternya, sisi luarnya saja tangguh utuh sepuhnya. Kemudian orang yang suka dengan esoterinya, suka dengan isinya, tuah atau angsarnya. Yang ketiga suka dengan dua-duanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang nonton channel YouTube saya, silakan sahabat Pusaka Jawa akan memilih pada poin yang berapa. Yang pertamakah yang suka dengan luarnya saja, antikanya saja, atau sisa yang kedua suka dengan esoterinya, atau yang ketiga suka dengan dua-duanya. Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang banyak dicari oleh orang, entah nggak tahu kenapa. Dapur ini banyak sekali yang mencari. Dapur ini adalah dapur yang sangat dikaitkan dengan ilmu pelet yang ada di daerah Cirebon. Ya, Cirebon. Nah, dapur ini adalah dapur keris Luk 7 memakai gandik polos atau lugas, yaitu dapur keris jaran guyang. Jaran artinya adalah kuda, guyang artinya mandi, mempunyai makna filosofi macam-macam. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya, tapi pusaka yang ini adalah jenisnya jimatan. Kita ketahui kalau keris bentuknya jimatan tentu dibuat hanya untuk sisi esoterinya saja, sisi tuah atau angsarnya saja. Diambil sisi supranaturalnya saja. Ya, karena kalau kecil begini buat senjata kan tidak mungkin sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, di sini kita bisa lihat ya, bilah pusakanya cukup pendek. Kita ukur panjang bilah pusakanya, sahabat Pusaka Jawa. Bilah pusakanya panjang berapa ini? Dari mana ini? Dari gonjo sampai ke ujung bilah ini 18 cm. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini karena saking kecilnya saya untuk cari mentuk susah, mentuk mendak. Ya, jadi saya bikinkan warongko. Ya, saya bikinkan warongko. Ini warongkonya adalah warongko sandang walikat. Ya, agar lebih mudah untuk dimasukkan ke celana. Begini. Masuk, sudah tidak terlihat. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi memang ini keris keluarnya susah. Keris jaran guyang ini diciptakan memang untuk sisi tuahnya saja dan agar bisa dibawa kemana-mana atau buat teman jalan. Kita buka lagi sahabat Pusaka Jawa. Saya dekatkan ke kamera. Ciri-ciri dari dapur keris jaran guyang adalah looknya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian memakai gandik polos atau lugas. Besinya cukup pulen sahabat Pusaka Jawa. Kemarin saya warangi, kirain saya
ini akan berpamor. Ternyata kelengan, sahabat Pusaka Jawa. Kelengan atau orang bilang adalah pengawak wojo. Ya. Tidak berpamor. Orang Malaysia bilang besi mata hitam. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang jimatan. Jimatan sendiri sudah ada dari zaman dahulu, sahabat Pusaka Jawa. Jadi keris jimatan seperti ini memang dibuat untuk sifat kandel atau untuk teman jalan. Sifat kandel adalah untuk meneguhkan keyakinan, menambah keyakinan ketika kita menghadapi satu permasalahan ataupun ketika kita ada perlu. Dan doa-doa dari Sang Empu yang disematkan pada bilah pusaka jimatan macam-macam, sahabat Pusaka Jawa, karena keris jimatan itu ya memang dibikin dengan ritual yang sangat khusus, ya, agar walaupun kecil bilahnya tapi mempunyai manfaat yang sangat besar. Artinya mempunyai apa bahasanya ya, mempunyai pengaruh dalam kehidupan dia. Ya, banyak tokoh-tokoh besar yang mempunyai jimatan, kadang dibikin di pulpen, ya, anggota DPR kirain bawa pulpen tapi ternyata adalah entah itu bentuknya menur, tombak yang kecil, entah itu bentuknya keris atau yang lain sebagainya, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah pucukan bilah ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari ini gonjonya, ini adalah gonjo iras, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari looknya, ini ikutnya look kembak, sahabat Pusaka, tidak begitu rengkol. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah ikutnya kelengan, sahabat Pusaka Jawa. Pamor kelengan atau yang tidak berpamor atau bahasa orang Malaysia bilang besi mata hitam, mempunyai tuah atau angsar adalah agar si pemilik pamor kelengan ini mempunyai satu kebijaksanaan, mempunyai sifat yang wisdom. Ya, itu mempunyai sifat yang wisdom, artinya orang boleh tua tapi bijaksana adalah pilihan, karena bijaksana itu kadang berdasarkan dari pengalaman hidup, kemudian dia mau berubah. Ya, kemudian ada yang mengatakan pamor kelengan ini adalah pamor yang susah ditebak, karena hanya orang-orang yang ahli tayuh saja yang bisa mengetahuinya. Kalau umpamanya ada pamornya kan kita bisa bahas nih, pamor Banyumili buat apa, ngulit semangka buat apa, terus pamor pedaringan kebak buat apa. Nah, kalau kelengan tidak berpamor ini memang harus dicek secara dalam oleh ahli tayuh. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa, ya. Jadi kita harus ketahui bahwasanya untuk pamor kelengan ini memang dibuat lebih misterius. Bahkan konon katanya kalau untuk kelengan memang dibuat khusus lebih dahsyat tuahnya daripada yang berpamor. Tapi ya itu tergantung juga, sahabat Pusaka Jawa. Jadi intinya pamor kelengan itu hanya bisa diketahui lebih dalam, lebih khusus ketika oleh ahli tayuh, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tadi makna filosofi dari look 7, ini kan looknya 7. Makna filosofi dari look 7 adalah doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik dapur keris look 7 itu mempunyai wibawa yang besar dalam bicaranya. Ketika dia memerintah, orang pun akan taat dan tunduk serta patuh. Ketika dia berbicara, orang itu akan terpengaruh, mempengaruhi lawan bicaranya. Ketika dia membentak atau menghardik, orang pun menjadi takut yang mendengarnya. Jadi look 7 itu mempunyai makna filosofi agar kita mempunyai wibawa yang besar. Ketika kita mempunyai wibawa yang besar di dalam omongan atau bicara, itu bisa menjadi daya pikat tersendiri. Orang kalau sudah berwibawa, kadang orang itu terpikat, sahabat Pusaka Jawa, bahkan nurut. Karena wibawa atau haibah itu memang sangat besar, efeknya sangat besar. Sahabat Pusaka Jawa yang mempunyai guru, ya mempunyai guru lah ya, kan haibahnya hebat, wibawanya besar.
nek guru kue liwat BDHMB mesti nunduk. Apalagi mau nek saya minta tolong bisa atau minta bantuan atau apa, pasti dikasih, pasti kita bantu. Karena wibawa yang sangat besar itu. Bahkan untuk wibawa itu mungkin menurut saya, versi saya ya, itu pelet yang lebih hebat daripada pelet-pelet yang lain. Karena kalau untuk haibah itu untuk semua orang. Kewibawaan untuk semua. Kalau pelet kadang ditujukan untuk satu orang, satu personal saja. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita memaknai makna filosofi dari dapur jaran guyang, artinya jaran artinya kuda, guyang artinya mandi. Ya, artinya kuda yang dimandikan. Terus maksudnya apa Mas? Maksudnya begini, kita setiap manusia mempunyai nafsu hewani. Ya, nafsu yang susah untuk dikontrol. Kalau kita umumnya sering dimandikan nafsu kita, sering disucikan, dibersihkan. Kuda kalau sering dimandikan nurut. Kalau tidak dimandikan binal atau liar. Jadi makna filosofinya agar orang yang mempunyai dapur jaran guyang ini itu lebih banyak mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Lebih banyak introspeksi, man arofa nafsahu fakut arofa robahu. Sapa wonge sing ngerti awake dewek, ngerteni awake dewek posisinya dia siap sebagai apa, maka dia sesungguhnya mengetahui Tuhannya. Kayak gitu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur jaran guyang berarti agar kita lebih bisa mengerem hawa nafsu kita untuk hal yang lebih baik. Tidak mungkin manusia itu bisa melepas hawa nafsu. Tapi kalau kita dikendalikan untuk hal-hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jaran guyang disuka dikaitkan dengan pelet yang dari Cirebon, yaitu ajian jaran goyang. Memang sahabat Pusaka Jawa, apalagi ini tadi saya cek ya secara energi, ini multi sahabat Pusaka Jawa. Artinya begini, walaupun makna filosofinya agar kita orang yang menjadi lebih baik, bisa menahan hawa nafsu kita ketika hidup di dunia ini agar bisa terarah seperti itu. Tadi saya cek ini adalah energi, secara energi bisa untuk protect dan juga bisa untuk narik, karena mungkin doa-doa dari Sang Empu seperti itu ya. Kita lihat seperti ini bilanya cukup tebal sahabat Pusaka, walaupun kayak gini berat ini sahabat Pusaka Jawa ya. Ini jenisnya besi tosan aji ya. Kemudian looknya juga kembak, agak panjang. Untuk ukuran seperti ini looknya look kembak sahabat Pusaka Jawa. Nah, tadi saya cek energinya memang bisa untuk protect dan juga bisa untuk narik. Tadi saya bilang untuk kelengan sendiri mempunyai misteri tersendiri, harus orang-orang tertentu yang bisa ngecek seperti itu ya. Jadi ada beberapa keilmuan yang harus dipelajari dengan olah batin, dengan wirid, entah itu dengan puasa maupun dengan belajar tenaga dalam. Ketika dikombin jadi satu, nanti bisa merasakan hal yang seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, memang kalau untuk keris jimatan jaran guyang ini memang alangkah baiknya dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan saja. Jangan sampai untuk orang yang main-main, karena nanti resikonya ditanggung penumpang. Paham ya sahabat Pusaka Jawa ya. Kita punya senjata, pistol. Kalau kita gunakan untuk jaga-jaga nggak masalah. Ya kan, artinya ketika kita dalam kondisi darurat berperang, kita gunakan untuk melawan musuh nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau kita punya pistol tapi untuk untuk garong, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah, semoga anak cucu kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang bagus. Kemudian untuk membunuh orang yang tidak bersalah ya tidak bagus. Nah, tadi di sini ada tuahnya memang untuk bahasannya, untuk pengasihan ada, untuk nilai proteknya, perlindungan di badan kita juga insya Allah ada. Jadi kalau umumnya nilai pengasihannya dipakai untuk sembarangan orang, untuk moroti orang, ngereti orang kan nggak bagus. Tapi kalau untuk perlindungan diri sendiri baguslah. Nah, ini yang saya wanti-wanti untuk yang di pengasihannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya itu menjadi ladang ibadah saya. Saya yang penting sudah ngasih warning ya, peringatan. Nah, kedua, kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna filosofi dari keris dapur jaran goyang kelengan ini adalah agar si pemilik dapur keris jaran goyang ini
untuk lebih baik dalam kehidupannya, menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dia mendapatkan kasih sayang atau welas asih dari semua makhluk Allah, semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada satu pengasihan seperti itu. Kalau umpamanya kita cek energinya juga bisa di sini. Kalau ini ya umpamanya ya, energinya adem sahabat Pusaka Jawa. Adem. Yes, energinya adem. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada jika tidak ada makfuan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.